Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Putra Wiratama dengan NIM T20197029 dan teman saya Muhammad Usama dengan NIM T20197038. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencarian akar dengan metode numerik. Yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu galat. Galat merupakan penjabaran yang berasal dari persamaan matematik yang memberikan perkiraan dari persamaan analitis. Yang kedua, metode bagi dua merupakan metode yang menyebutkan bahwa fx adalah kontinu pada interval A1, B1 tutup kurung serta F1 dan FA1 dan FB1 mempunyai tanda berlawanan. Artinya FA1 kali FB1 kurang dari 0 atau FA1 kali FB1 lebih dari 0. Yang selanjutnya, metode posisi palsu. Ini merupakan alternatif perbaikan metode bagi dua, yaitu untuk mempercepat kekonvergenan metode bagi dua. Yang selanjutnya yaitu galat. Galat memiliki tiga macam. Yang pertama, galat bawaan. Contohnya, suatu pengukuran benda dengan panjang 4,005 ditulis dengan 4. Yang kedua, galat pembulatan. Contohnya 3,141596 ditulis dengan galat pembulatan 3,14. Yang ketiga, galat perpotongan. Contohnya cos x pangkat 2 per x per 2 plus x pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Karena apa? Nilainya terlalu banyak. Yang selanjutnya yaitu metode bagi dua. Metode bagi dua memiliki tujuan untuk menentukan akar suatu fungsi f pada suatu garis A, B. Nilai A dan B merupakan batas atas dan batas bawah yang menentukan suatu soal yang ditentukan oleh soal itu sendiri atau kita menentukan secara acak. Yang selanjutnya sifat metode bagi dua. Yang pertama, konvergensi lambat. Yang kedua, penjelasannya lebih mudah. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner. Yang keempat, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Yang selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian soalnya. Yang pertama, mendefinisikan persamaan fx. Yang kedua, menentukan garis AB dengan cara FA kali FB kurang dari 0. Yang ketiga, menentukan titik tengah atau C. Caranya batas atas dan bawah dibagi 2 atau FA plus B per 2 atau bagi 2. Yang keempat, apabila FA kali FC kurang dari 0 maka B dari penilai perulangan tersebut nilainya sama dengan C. Yang kelima, apabila FA kali FC lebih dari 0 maka nilai A dari perulangan tersebut nilainya sama dengan C. Yang keenam, perhitungan ini dilakukan sebelum didapatkan nilai A min B kurang dari sama dengan epsilon. Ini contoh grafiknya. Ini A dan B. A di sini sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Ini nilai tengah atau bagi duanya yaitu C di sini. C dan nilai tengah antara C dan B yaitu C1 dan nilai dari C1 dan B yaitu C2. Yang selanjutnya yaitu perhitungan metode bagi dua. Ini soalnya tentukan nilai C dari X pangkat 3 min 6X plus 3 dengan epsilon sama dengan 0,001. Kita mengerjakan soal ini lebih mudah kita menggunakan Microsoft Excel. Ini sudah saya siapkan.
Ini di iterasi pertama, nilai A kita nilai A dan B kita mencari sendiri, bukan mencari sendiri, kita mengarang sendiri. Nilai A kita beri batasan berapa, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Selanjutnya kita mencari nilai C. Nilai C yaitu A ditambah B sama dengan C, dibagi 2 sama dengan C. Seperti ini. Rumusnya yaitu sama dengan A, kita klik A dan plus B per 2 menggunakan A plus B itu dibuka dan ditutup dengan kurung. Selanjutnya FA ini tinggal memasukkan saja nilai Fx, X-nya diganti dengan A seperti ini. Maka A dipangkatkan 3 min 6 kali A plus 3, lalu di enter hasilnya ini. Dan FB juga begitu, C juga begitu. Maka hasil dari FA dan FC dikalikan hasilnya ini, dan selanjutnya B min A seperti biasa, B dikurangi A sama dengan ini. Yang selanjutnya yang iterasi kedua sama dengan if buka kurung FA kali FC kurang lebih dari 0. Karena apa, di langkah-langkahnya sudah dijelaskan seperti itu. Lalu koma, rumusnya kita mengikuti ini, rumus yang if di bawahnya ini, yaitu nilai C, koma nilai A tutup kurung, bentar, ini C tutup kurung, enter. Dan B sama dengan if buka kurung FA kali FC kurang dari 0, nilai C, koma B tutup kurung, seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Dan nilai C dan selanjutnya kita drag dari atas ini, karena ini sudah mengandung rumus. Ini kita drag ke bawah ini, karena hasil dari B min A belum mendekati atau kurang dari atau sama dengan dari epsilon, maka kita teruskan, kita drag dari sini kita drag sampai hasilnya kurang dari atau sama dengan epsilon. Begini. Di sini 0,0019 bla 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 ini masih lebih dari 0,001. Yang kita cari kurang dari atau sama dengan 0,001. Maka kita naikkan seperti ini. Dan di sini 0,00977 ini nilainya lebih kecil dari 0,001. Di sini kita sudah dapat, maka nilai tengahnya atau C-nya yaitu 2,14502. Kita sudah ketemu di sini. Nah, kita samakan dengan yang di PowerPoint tadi. Sama, karena maka nilai akar persamaan yang paling mendekati estimasi yaitu 2,14502. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usama, NIM T 2019-738. Saya akan menjelaskan metode posisi palsu. Metode posisi palsu ini merupakan alternatif perbaikan dari metode bagi dua untuk mempercepat konvergenan metode bagi dua. Adapun syarat menentukan subinterval memuat harga akar.
Pertama, jika fx1 dikali fx3 kurang dari 0, maka x2 baru sama dengan x3. Syarat yang kedua, jika fx1 dikali fx3 lebih dari 0, maka itu x1 baru sama dengan x3. Yang ketiga, jika fx1 dikali fx3 sama dengan 0, maka proses perhitungan itu akan berhenti sama dengan 3. Adapun langkah-langkah perhitungan. Langkah pertama, ditentukan nilai x1 dan x2 sehingga fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Yang kedua, menentukan x3 dengan menggunakan rumus. Rumusnya x3 sama dengan x2 dikurangi fx2 dibagi fx2 dikurangi fx1 dikali x2 dikurangi x1. Untuk langkah yang ketiga, yaitu pergantian x1 dan x2 ditentukan oleh fx1 dikali fx3. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya, persamaan fx sama dengan x3 plus x2 min 3x min 3 sama dengan 0. Perintahnya menggunakan metode posisi palsu. Baik, langkah pertama yaitu dicari dulu intervalnya. Setelah itu baru masukkan hasil intervalnya itu ke persamaan tersebut. Intervalnya yaitu 1 dan 2. 1 dimasukkan ke persamaan tersebut ke fx sama dengan x3 plus x2 min 3x min 3. Hasilnya min 4 dan x2-nya hasilnya 3. Yaitu lanjut dengan menggunakan rumus. Rumusnya seperti tadi yang disebutkan. Langsung saja masukkan x2-nya 2, fx2-nya 3, fx1-nya min 4, x2-nya 2, x1-nya 1. Hasilnya yaitu 1,571486. Setelah itu cari fx3 di persamaan tersebut. Setelah ketemu x3-nya, terus masukkan ke persamaannya. Terus ketemu hasilnya sama dengan min 1, 364, 4, 315. Iterasi yang kedua sama seperti yang di atas, tinggal masukkan saja x3 sama dengan x1-nya 2, x1-nya ganti min 1, x1-nya diganti x3 min 1, 3 min 1,3644315 dan hasilnya sama dengan 1,70541108. fx3-nya dimasukkan dan hasilnya min 0,2477451 dan seterusnya. Lebih mudahnya menggunakan Microsoft Excel dan hasilnya seperti ini. Baik, langsung saja kita coba menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja ke Microsoft Excel. Tahap pertama yaitu masukkan x-nya ke fx. x1 sama dengan dulu, angkatkan 3, ditambah angkatkan 2, kurangi
ya. Terus langsung saja kita pas di sini. Nah, selanjutnya kita hitung X3-nya sama seperti yang tadi yang ada di rumus. Sama dengan X2-nya dikurangi fx2 kali X. Terus bagi fx2 dikurangi fx1. Hasilnya ini. Langkah selanjutnya kita cari X1-nya, yaitu sama dengan if f X1 kali fx3. Ini f3-nya situ kita lagi. fx3 lebih besar dari 0. Besar dari 0, maka diambil dari x3 kita 1. Ini juga dengan x2-nya sama dengan if fx1 kali x3 kurang dari 0, maka ambil dari x3 ke 2. Nah, setelah itu kita tinggal bisa saja sampai x3-nya itu mendekati 0.
Nah, ini sudah mendekati 0, maka hasilnya sudah ketemu.